Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan Pak Andi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal persiapan akhir semester, part 3 atau bagian ketiga. Langsung saja ke soal yang pertama. Koefisien X dari bentuk aljabar 2X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 8. Dikurangi 5X atau min 5X sama saja. Nah, koefisien itu simpelnya gini, angka di depan huruf. Nah, di sini kan koefisien X. Berarti yang ditanyakan adalah angka di depan huruf X. Ini huruf X, angka di depannya adalah negatif 5. Maka, koefisien dari X adalah negatif 5. Oke, paham? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 22. Suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 6x pangkat 2 ditambah 6xy min 4y pangkat 2 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 2xy adalah. Nah, untuk menentukan suku yang sejenis, patokannya ada pada variabelnya atau pada huruf-hurufnya. Perhatikan, di sini hurufnya adalah x kuadrat variabelnya. Maka, dia sejenis dengan negatif 7x kuadrat. Karena sama-sama mempunyai variabel x pangkat 2. Berikutnya, 6xy itu sejenis dengan 2xy. Karena variabelnya sama-sama xy. Jadi jawabannya itu pasangan 6x kuadrat dan negatif 7x kuadrat atau 6xy dan 2xy. Nah, di pilihan ganda yang ada adalah C, 6x kuadrat dan negatif 7x kuadrat. Oke, gampang kan? Jadi, kalian tinggal melihat hurufnya atau namanya variabelnya. Cari yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari 7x dikurangi 5y ditambah 3x ditambah 7y adalah. Nah, rawat dulu ya. Di sini asalnya jawabannya itu 10x dikurangi 2y. Kita ganti dulu menjadi 10x plus 2y. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Nah, ini bentuk aljabarnya 7x min 5y plus 3x plus 7y. Nah, kita kelompokkan karena kita mengerjakannya itu menjumlahkannya dengan yang sejenis atau yang variabelnya sama. X dengan X, Y dengan Y. 7 ditambah 3, 10. X, ada X-nya. Negatif 5 ditambah 7, hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah 10X plus 2Y. Jawabannya D. Jadi, operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan dengan suku yang sejenis atau variabelnya sama. Lanjut ke nomor 24. Panjang sisi-sisi sebuah meja yang berbentuk segitiga diketahui berturut-turut P meter, 3P meter, dan 4P dan P plus 4 meter. Keliling meja tersebut adalah. Nah, untuk mencari keliling sebuah bangun atau sebuah benda, itu merupakan hasil penjumlahan dari semua sisi. Nah, di sini kelilingnya sisinya ini. P, 3P sama P plus 4. Karena mejanya berbentuk segitiga. Berarti kita tinggal menjumlahkan P tambah 3P tambah P plus 4. Ingat ya, di sini artinya ada satunya. Berarti ini 1P, 3P, dan 1P. Berarti 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5P. Maka di sini ditulis 5P. 4-nya sendirian ditulis. Nah, 5P tambah 4 itu tidak bisa. Karena berbeda jenis suku. Jadi selesai sampai di sini. Kelilingnya adalah 5P plus 4 meter. Nah, jawabannya adalah C. Gampang kan? Sekarang nomor 25. Hasil penjumlahan 6x dikurangi 5y dikurangi 2z dengan negatif 9x ditambah 6y ditambah 9z adalah.
Oke, sebelumnya kita ralat dulu nih pilihan gandanya. Asalnya negatif 3x, negatif y plus 7z menjadi negatif 3x plus z. Jadi asalnya di sini tadi itu negatif y menjadi plus y ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya. Ini soal yang paling depan, kita jumlahkan dengan ini. Bentuk aljabar pertama, kita jumlahkan dengan bentuk aljabar kedua. Lalu kita urutkan yang variabelnya sama. X dengan X, Y dengan Y. Lalu kita jumlahkan. Dari depan ya, biar gampang. 6 ditambah negatif 9x. Nah, positif tambah negatif nih. Ini seperti pengurangan. 9 kurangi 6 itu 3. Tapi karena lebih besar utangnya, maka ada negatif setiganya. Jadi negatif 3x. Negatif 5 tambah 6. Hasilnya adalah 1y. Kita cukup menulisnya dengan plus y karena positif. Negatif 2 ditambah 9 itu adalah 7z. Positif ya, maka tandanya plus. Plus 7z. Kalau hasilnya positif, kasih tanda plus. Kalau negatif, kasih tanda pengurangan. Atau kasih tanda minus. Jadi, hasilnya adalah negatif 3x plus y plus 7z. Oke, selanjutnya nomor 26. Hasil pengurangan 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3 dari 2x kuadrat min 6x plus 8. Pengurangan ini dari ini, maka yang dikurangi adalah 2x kuadrat dikurangi 3x kuadrat plus 4x min 3. Jangan sampai salah ya. Maka cara mengurangkannya ya dikurangkan. Yang variabelnya sama, 2 kurangi 3, berarti min 1, jadinya min 1x kuadrat. Negatif 6 dikurangi 4. Negatif 6 dikurangi positif 4. Karena dikurangi jadinya negatif 10x. 8 dikurangi negatif 3. Jadinya berarti 8 tambah 3, 11. Maka jawabannya negatif x pangkat 2, negatif 10x ditambah 11. Nah, ketemu jawabannya adalah D. Jadi ingat, penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan variabel yang sama, dengan huruf yang sama. Lanjut ya ke nomor 27, sekarang ke perkalian. Hasil dari negatif 3 P pangkat 3 dikali negatif 2Q adalah, nah, kita kalikan aja nih, hurufnya dulu, kita kalikan angkanya dulu. Negatif 3, kita kalikan negatif 2, hasilnya berapa? Negatif 3 dikali negatif 2, itu 6, karena negatif kali negatif kan positif. 3 kali 2, hasilnya 6. Tinggal hurufnya, ada P pangkat 3 sama Q. P pangkat 3-nya tidak ada temannya, tulis P pangkat 3. Q-nya juga sama. Jadi hasilnya adalah 6P pangkat 3 Q, atau 6 kali P pangkat 3 kali Q. Oke, gampang kan? Lanjut ke nomor 28. Pak Ahmad memiliki sebidang tanah berbentuk segitiga yang mempunyai alas 2x dikurangi 1 meter dan tingginya adalah 8 meter. Luas segitiga tersebut adalah, ada yang masih ingat luas segitiga apa? Nah, luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita masukkan alasnya 2x min 1, tulis di sini. Tingginya 8, tulis di sini. Setengah kali 2x min 1 kali 8. Nah, 8 sama 2 bisa kita coret ya. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, itu 4. Maka sisanya adalah 2x min 1 kalikan 4. Karena 8 sudah kita bagi dengan 2. Lalu kita kalikan nih, 4 kali 2, 8x. 4 kali min 1, min 4. Jadi hasilnya ada 8x min 4. Adakah di sini? Ya. Jawabannya adalah C. Jadi tinggal kita tahu rumus luas segitiga lalu dimasukkan alas dan tingginya. Next, nomor 29. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjangnya itu 2 meter
lebih dari lebarnya. Jika lebarnya itu Y meter, maka luas standar tersebut adalah, nah misal X itu untuk panjang, jadi Y itu untuk lebar. Lebarnya itu sama dengan Y kan? X itu sama dengan Y ditambah 2. Kenapa? Karena lebarnya itu, panjangnya itu 2 meter lebih dari lebar. Nah, luasnya itu panjang kali lebar. Panjang itu X, lebar itu Y. Nah, kita punya X-nya itu Y plus 2. Kita substitusikan ke sini nih. X-nya kita ganti dengan Y plus 2. Jadi Y plus 2 kali Y. Y plus 2 kali Y. Berarti artinya Y kali Y, Y pangkat 2. 2 kali Y, 2Y. Jadinya Y pangkat 2 plus 2Y. Yang hasilnya adalah D. Lanjut. Last number. Nomor 30. Sebuah kendaraan mempunyai kecepatan dengan rumus V itu sama dengan 80 ditambah 15 kalikan T meter per menit. Jarak yang ditempuh setiap menit adalah S sama dengan setengah per kalikan V kalikan T. Jika kendaraan itu telah bergerak selama 20 menit, maka jarak yang ditempuh kendaraan tersebut adalah, di soal diketahui V-nya tuh ini 80 tambah 15 kali T. Lalu S-nya adalah setengah kali V kali T. T-nya diketahui 20 menit ya waktunya. Kita fokus ke V-nya dulu nih. V-nya sama dengan 80 ditambah 15 kalikan T. Karena kita sudah punya T itu sama dengan 20, kita masukkan saja. T-nya kita ganti dengan 20. Maka menjadi 15 kali 20, 300. 80 tambah 300, hasilnya adalah 380. Jadi V-nya adalah 380 menit. 380 meter per menit kecepatannya. Kalau sudah ketemu kecepatan, mari kita mencari jaraknya. Jaraknya itu S. S sama dengan setengah dikalikan V dikalikan T. Tinggal disubstitusikan. V-nya kita ganti dengan 380 dari sini ya. T-nya kita ganti dengan 20. Nah, lalu kita ada 2 sama 20, kita hitung ya. Kita coret, atau 20 bagi 2 itu 10. Jadinya 380 kalikan 10. Hasilnya 3.800 meter. Nah, di sini yang diminta adalah kilometer. Kita ubah meter ini jadi kilo. Meter ke kilo itu naik, jadi dibagi. Dibagi 1000, hasilnya adalah 3,8 kilometer. Oke. Sekian penjelasan dari Pak Andi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.